Ada seorang gubernur yang ketika dia dilantik itu kantor-kantor ya di DKI Jakarta dipasang speaker. Jadi kalau azan itu speakernya sampai ke ruang kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mulai pada nutup laptopnya. Berbondong-bondong ke masjid. Kenapa? Gubernurnya udah duluan di masjid. Enak tuh DKI Jakarta sempat merasakan nikmatnya punya pemimpin yang pro gitu ya dengan umat Islam. Dan itu enak banget. Jadi dikumandangkan azan di ruangan masing-masing. Ada seorang insinyur di zamannya Pak Harto itu tajir melintir banget. Dia bilang, saya lagi bangun di lapangan banteng. Tiba-tiba azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karyawannya langsung gelar karpet. Keran-keran dinyalakan pakai selang-selang. Dia bilang, ih, baru kali ini nih gitu. Saya bisa merasakan ada ya di Jakarta selang-selang disediakan untuk orang ambil air wudhu dan karpet mulai digelar. Salat maghrib berjamaah, setelah salat selesai karpet-karpet digulung lagi, mereka kerja lagi gitu. Pengen kan sebetulnya kita bebas, kita merdeka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita masih takut salat, takut sama suami, aduh ada suami enggak ya, itu kita belum merdeka. Mau ngaji, menuntut ilmu, suami nggak ngizinin, kita belum merdeka. Tapi kalau kita mau menggali potensi kita bebas, mau ibadah kita bebas gitu ya, mau melakukan kebaikan kita bebas, insya Allah kita sudah merdeka. Maka kalau saat ini kita merasakan kemerdekaan, saya misalnya alhamdulillah saya merasa merdeka di rumah, ayo mau sholat kapan saja silahkan. Mau baca Quran kapan saja silahkan. Kalau kita sudah merasakan itu semua, maka berarti tidak ada penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah merdeka, rumah tangga kita berkah. Bermula dari mana? Pribadi. Mulainya dari diri kita sendiri. Kapan mulainya? Sekarang. Dari diri sendiri, mulai sekarang, kemudian sebarkan vibe positif kita ke orang-orang sekitar. Jadi mulai dari diri kita, kemudian mulainya dari sekarang. Setelah itu apa? Ke pasangan. Pasangan sudah kemana? Anak-anak, circle terdekat dulu. Setelah itu ke tetangga, sampai ke circle yang lebih besar. Maka kita akan merasakan betapa bahagianya kita menjadi orang yang merdeka. Kalau sudah seperti itu, tingkatkan lagi rasa syukur kita, rasa syukur kita, rasa syukur kita. Insya Allah sampai akhir usia kita, Allah akan jaga. Jadi mohon maaf kadang-kadang ya, kalau di sini kan saya aman-aman saja. Ada salah satu kantor, saya diwanti-wanti, Bu, nanti temanya gini-gini ya. Siap, saya bilang. Bu, harus gini-gini kenapa? Hati-hati ada pulang. Oh siap, saya bilang. Selama yang saya sampaikan Al-Quran sama hadis kan gak bertentangan, saya bilang. Kalau ada yang merasa sakit hati dengan apa yang saya sampaikan, jangan-jangan dia punya bisul, gitu kan. Orang kalau punya bisul, nih misalnya Mbak Riza punya bisul, walaupun saya pelan-pelan, gitu ya, aduh, gitu kan. Tapi kalau nggak ada bisulnya, kita bilang, hei apa kabar? Nggak berasa sakit. Hati kita demikian. Karena terkadang, Bu, ada yang tersinggung kemarin ibu bilang begini, oh iya, tapi saya nggak niat menyinggung dia. Itu dia, Bu. Gitu. Akhirnya, oke, saya paham sekarang. Ternyata tidak semua instansi bisa mendengarkan yang namanya Al-Quran, hadis, kalau dibacakan. Kalau ayat Al-Quran sama hadis itu valid. Bahasanya nendang. Kalau bahasa manusia bisa kita kemas. Misalnya, jangan begitu, kita ganti, Mbak, baiknya nggak usah ya. Kalau bahasa manusia, bahasa Al-Quran nggak bisa, bahasa hadis nggak bisa. Apa yang dibacakan di dalam Al-Quran itu aslinya begitu. Tetapi buat mereka yang punya penyakit hati, nggak bisa, sama dengan kita. Kalau misalnya hadisnya begini, iyyakumul hasad gitu ya, jauhkanlah penyakit dengki, karena penyakit dengki memakan kebaikan gitu ya. Kalau kita nggak punya penyakit dengki, dengernya oke kan? Nggak apa-apa kan? Tapi kalau yang punya penyakit dengki, Bu Fathia menyinggung saya nih, jangan-jangan seperti itu. Berarti kita belum merdeka karena hati kita belum lepas.
pas menerima apapun dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tanggal 17 nanti kita benar-benar merdeka, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membersihkan hati, dan jangan lupa bahagiakan orang-orang di sekitar kita sebelum mereka meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka. Demikian, jika ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Baik, dari tema tadi ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ibu Fatia. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kebetulan saya ada punya anak 2, masih batita. Nah itu tuh kadang jadi riuh kalau untuk sholat lebih fokus gitu. Terus sama baca Quran, jujur emang belakangan saya jadi jarang buat baca Quran. Itu termasuknya udah merdeka atau belum ya? Terus jadinya kayak kasihan anak nggak ya? Saya jadi kayak bikin alasan gara-gara anak nih gue jadi jarang baca Quran gitu. Sholat juga kayaknya ya udah yang penting sholat aja begitu. Itu gimana ya Bu? Biar anak ngerti saya mau baca Quran dulu. Terus bisa sholat yang fokus. Oh, gitu ya. Terima kasih. Baik, tadi kayaknya ada juga yang mau nanya sebelah kiri ya. Perkenalkan, saya Maidiana dari MNC Picture. Mau tanya tentang pengalaman sendiri sebenarnya. Jadi ada teman saya yang dia itu sudah berhijab, namun mungkin karena terpengaruh dari luar atau gimana gitu dia curhat pengen buka hijab gitu karena ngeliat orang-orang hijab yang nggak pakai hijab tuh lucu gitu terus gitu ya. Nah, gimana ya caranya biar teman kita ini nggak jadi lepas hijab gitu karena kan suka bingung ya takutnya menyakiti gitu kan mau menasehati jadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya, kan seperti yang dikatakan bahwa Allah itu kan bergantung pada prasangka kita ya. Betul. Tapi kadang beberapa kali itu kayak misalkan hari ini kita ngerasa bahagia, tapi kadang tuh ada prasangka kayak nanti ada apa lagi ya, nanti kayak ada kesedihan apa ya kalau misalkan aku sekarang bahagia, kayak prasangka-prasangka seperti itu tuh kadang muncul di beberapa pikiran-pikiran kita kayak gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh diwajarkan atau gimana sih caranya biar kita tuh kayak prasangkanya tuh selalu positif terus atau gimana gitu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Bu, dari sebelah sini. Berapa? 2 apa 1 nih Mbak? Yang mana tadi yang bertanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Aku ingin bertanya, bagaimana cara memerdekakan diri dari rasa iri, dengki, kecewa, serta kebencian? Karena jujur kalau misalnya kita bertemu sama seseorang itu, rasa bencinya itu muncul lagi gitu Ustazah. Karena ingat sakitnya dulu gitu. Tapi kan sedangkan sekarang tuh sedang berusaha doa sama Allah itu, ya Allah semoga saya dihilangkan, diredakan dari rasa-rasa prasangka buruk itu. Karena saya juga tidak bisa untuk menjauhkan orang itu, karena memang orang itu adalah orang-orang yang dekat gitu dengan saya yang memang tidak bisa saya hindari gitu kan. Kan katanya kalau misalnya kita itu sakit hati atau kecewa sama seseorang itu lebih baik dihindari, tetapi saya tidak bisa menghindari orang itu gitu. Gitu aja sih Ustazah. Bukan suaminya kan itu, bukan? Aku belum menikah. Wajahnya belum menikah, Kewajiban cuman terhadap khawatir kayaknya, gitu. Bu, ya. Belum bisa melupakan. Oke, Silakan, baik. Bu, Nadia. Ketika Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1 ya, anak Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru 1. Ada yang Mahmud Abad, mamah muda anak baru 3 gitu kan. Tergantung mau ujungnya D apa T ya. Kalau D berarti anak baru 2. Terus anaknya masih kecil. Tergantung kita bagaimana memanage waktu. Qadarullah, saya punya kakak ipar. Anaknya 10. Dan dia bisa sholat taraweh 20 rakaat, bisa hatam Quran berkali-kali, padahal anaknya lebih banyak daripada anak kita. Gitu ya. Suatu hari saya pernah nginep di rumah kakak ipar saya nginep, pengen tahu gimana sih cara ibadahnya.
Jadi ketika buka puasa selesai gitu ya, ketika anak-anak tidur semuanya, dia nggak ikut tidur. Kalau kita kan anak tidur, kita ikut tidur gitu kan. Nah, beliau ini anak tidur, mulai tuh merapikan piring-piring kotornya, kemudian mulai ngambil wudhu, sholat taraweh. Jadi anak tidur, karena kalau anak bangun dia nggak bisa sholat taraweh. Kalau kita anak tidur, kita ikut tidur, anak nangis, kita ikut nangis, kan gitu kadang-kadang. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nangis aja kan gitu. Sampai ada seorang istri nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ngegosok. Saya pikir gosok baju. Enggak, gosok air mata katanya. Mau masak nggak ada minyak gitu kan. Mau mandi nggak ada sabun. Akhirnya ngegosok aja, gosok air mata. Nah, jadi even kita sama-sama punya waktu 24 jam. Tetapi penggunakan waktu itu kan yang kita kurang ya. Bukan nggak bisa, kurang bisa. Jadi boleh ngikutin gimana sih orang-orang yang sukses mendidik anak-anaknya. Oh ternyata waktunya begini, begini, begini dan seterusnya. Jadi kalau kita pengen tetap bisa baca Quran, hafalan Qurannya tambah banyak. Jadi even kita lagi gendong, lagi nidurin, yang kita baca Al-Quran kan yang kita hafal.